Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Imamat pasal 11. Nah, kita lihat di sini ada tentang peraturan apa yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan, ya, binatang-binatang yang haram dan yang tidak haram. Nah, kita melihat adanya aturan ini, aturan khusus dari Tuhan kepada umat yang akan membedakan mereka dari umat yang lain. Jadi ini umat pilihan Allah, dan tujuannya supaya mereka taat dan hidup di dalam kekudusan. Itu yang dituntut oleh Tuhan di dalam kehidupan umat Israel secara khusus. Mari kita lihat Imamat pasal 11. Ada aturan-aturan di sana, jenis-jenisnya. Bapak Ibu bisa membaca, dan kita akan mulai dari ayat yang ke 43. Ya, 43 sampai 47 kita mau baca bersama-sama. 43 Imamat pasal 11. 1, 2, 3. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriam dan merayap di atas bumi, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Amin. Jadi kita lihat di sana intinya bahwa ada binatang yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan ya kita kenal dengan sebutan makanan yang halal, ya. Bisa dimakan itu halal. Tapi kalau nggak bisa dimakan itu haram. Ya. Jadi ada jenis binatang ya yang haram, dan itu tidak boleh dimakan. Itu perintah Tuhan. Bahkan tersentuh dengan bangkainya pun akan membuat orang yang tersentuh itu menjadi najis. Benda-benda yang tersentuh dengan bangkainya, benda-benda itu akan menjadi najis. Ya, tetapi binatang-binatang yang halal, ya itulah untuk dimakan. Ya, jadi boleh dimakan. Nah, artinya begini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang halal yang bisa kita makan sebenarnya sudah cukup gitu loh. Jadi yang haram itu tidak kita makan pun nggak ada masalah bagi kita. Jadi tidak harus kita makan. Nah, namun ini adalah khusus kepada umat Israel. Ya, nanti kalau kita bertanya bagaimana dengan binatang-binatang kriteria yang disebut dalam Imamat ini, apakah masih terus berlaku sampai sekarang? Nah, perdebatan tentang makan dan minum, ya. Tetapi dalam perjanjian baru kita melihat bukan masalah makan dan minum tentang kerajaan surga. Ya, bukan masalah makan dan minum. Nah, bukan boleh atau tidak boleh, tetapi lebih tepat berguna atau tidak berguna. Ya, kalau segala sesuatu kita lakukan dengan iman, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada keraguan. Tetapi dalam perjanjian lama secara khusus untuk umat Israel ini membedakan mereka dengan umat yang lain, dan untuk menguji ya orang-orang Israel apakah mereka tetap setia kepada Tuhan atau tidak, dan apakah mereka mau tetap hidup kudus di hadapan Allah. Jadi jelas sekali dari makanan ini untuk membedakan ya bagaimana hidup umat Israel, ya adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, dan secara khusus hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Di ayat 43 tadi dikatakan, jangan kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu.
Nah, mulai ayat pertama kalau Bapak Ibu baca nanti itu ada aturan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Ada kriterianya, ya, jenis-jenisnya yang boleh dimakan, yang bagaimana, yang tidak boleh dimakan bagaimana, dan ini untuk umat Israel. Nah, karena aturan ini sudah ada kepada orang Israel, maka Tuhan katakan jangan kamu membuat dirimu najis. Kira-kira begini, jenis makanan yang satu ini tidak boleh dimakan, tetapi kalau kita tahu nggak apa-apa, sepertinya menarik kok, sepertinya enak ini, kemudian mereka akan makan. Nah, mereka membuat diri mereka menjadi najis gitu loh. Jadi menjadi najis mereka karena tidak taat kepada firman. Ya, mereka tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Allah. Jadi mereka akan berdosa. Nah, untuk itu ketika mereka melakukan hal itu dan itu adalah dosa, maka mereka harus mentahirkan diri mereka dari segala dosa mereka. Harus dikuduskan mereka dari kenajisan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu perintah dari Tuhan kepada umat Israel supaya mereka jangan menajiskan diri mereka. Ya, tidak hanya masalah makanan, tapi segala tindakan mereka tidak boleh menajiskan diri mereka. Ya, tidak boleh mengotorkan diri mereka, ya, membuat mereka nanti tidak kudus. Alasannya jelas di ayat 48. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi intinya adalah supaya umat ini hidup kudus di hadapan Allah sebab Allah kudus. Nah, ketika mereka tidak mengikuti perintah Tuhan, ya, dalam hal makanan misalnya, mereka melanggar dan mereka memakan makanan yang haram, maka mereka tidak kudus. Ya, itu. Jadi letak kekudusannya pertama adalah ketaatan mereka kepada firman. Jadi seseorang yang melakukan firman, taat kepada firman, niscaya dia hidup kudus di hadapan Allah karena melakukan firman. Tapi ketika menolak atau melanggar firman, berarti mereka bersalah atau berdosa. Nah, prinsip ini berlaku sampai saat ini bagi kita sekalian. Jadi prinsip adalah tentang hidup kudus di hadapan Allah. Mari kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah. Tidak berbicara hanya makanan saja, ya, tetapi seluruh aspek kehidupan kita, ya, haruslah kita melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Haruslah kita di dalam kekudusan. Mengapa? Karena Allah kita kudus. Nah, Tuhan yang selalu bersama dengan kita, ya, tidak pernah meninggalkan kita, Immanuel, dia kudus. Untuk itu supaya kita bisa layak di hadapannya, kita pun harus kudus. Jadi dalam imamat ini secara khusus berbicara tentang aturan makanan, ya, jenis makanan mana yang boleh dimakan, yang mana yang tidak boleh dimakan. Jadi Tuhan sudah beritahu kepada mereka. Nah, dari sisi umat haruslah ada unsur ketaatan, ya, ketaatan. Nah, bahkan dikatakan tadi nanti ada benda-benda tertentu yang tersentuh dengan sesuatu yang najis, binatang yang najis, maka benda itu harus dihancurkan karena sudah tidak kudus lagi atau najis. Jadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sangat perlu menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Konteks kita sekarang tentu berbeda dengan perjanjian lama, di mana ada jenis makanan yang harus boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Ya, ingat dalam perjanjian baru ketika kita belajar firman Tuhan nanti, masalah surga itu bukan masalah makanan dan minuman, ya, tetapi masalah adakah percaya kepada Tuhan, adakah memiliki iman, ya, kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman ini, ya, mengingatkan setiap kita untuk dapat membedakan mana perbuatan yang baik yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak, ya, melalui satu contoh ada tentang makanan, ya, untuk umat Israel. Di ayat 47 dikatakan yakni untuk membedakan
antara yang najis dan yang tahir, binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Ya, membedakan antara yang najis dan yang tahir ya. Yang najis, sesuatu yang najis jangan pernah kita sentuh, sesuatu yang najis jangan pernah kita lakukan. Ya, sesuatu yang najis itu harus kita singkirkan. Amin. Jangan mau hidup di dalam kenajisan. Pikiran kita jangan najis, kotoran kita jangan, perkataan kita jangan najis, jangan kata-kata yang kotor keluar. Ya, perkataan ini haruslah yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Perbuatan kita, tindakan-tindakan kita janganlah tindakan yang najis atau tindakan yang kotor, yang penuh dengan dosa. Kita tahu ya, apa saja perbuatan kita yang najis, yang kotor, yang penuh dengan dosa. Macam-macam ya. Nah, misalnya melakukan kejahatan, pencurian ya, begal, penodongan atau korupsi, judi, mabuk, pesta pora, ya, perzinahan, ya, itu semua najis. Jangan mau di sana gitu ya, jangan mau hidup seperti itu. Jadi kenajisan harus kita singkirkan dalam hidup kita, dan yang mau kita lakukan adalah hidup yang kudus. Nah, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Nah, bagaimana hidup yang kudus? Hidup yang sesuai dengan firman ya. Sama seperti dalam imamat ini, Tuhan sudah beritahu ini boleh dimakan, ini tidak boleh, ini boleh dimakan, ini tidak boleh, jenis ini boleh dimakan, jenis ini tidak boleh dimakan. Jadi ikutin saja. Nah, itu juga prinsip hidup kita sampai saat ini. Lihatlah firman Allah. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh kita lakukan, ya jangan dilakukan. Tetapi perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, kita harus lakukan. Amin. Kita harus menjaga hidup kudus di hadapan Allah, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Jelas sekali di sana dikatakan, ya, sebab akulah Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu. Jangan kita menajiskan diri kita dengan hal apa saja. Jangan, tetapi mari kita berjuang hidup kudus, sebab kita hidup bersama dengan Allah yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita, terus semangat menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan semua beban pergumulan kita kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang mendengar setiap doa kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian sebelum kita menaikkan doa-doa kita.